Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu lagi di pertemuan kali ini, yaitu tentang pelafazan huruf-huruf hijaiyah. Kita akan membahas dari makhrajnya, sifatnya, dan juga kesalahan-kesalahan ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah. Nah, kita sudah sampai di huruf ra. Nah, di huruf ra ini kita akan masuk ke makhrajnya. Makhraj huruf ra ini terletak di ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas, dekat dengan makhraj nun. Lalu lebih mundur lagi daripada huruf nun. Jadi huruf nun itu lebih dekat dengan gigi sari, pangkal gigi sari bagian atas. Oke. Nah, huruf ra ini juga harus ada celah di bagian tengah lidah, ya, seperti yang bisa dilihat di gambar ini, untuk tempat keluar suara ketika kita mengucapkan huruf ra. Sehingga tanpa adanya celah pada bagian tengah ini, maka makhrajnya jadi tertutup rapat secara sempurna. Ketika makhrajnya terlalu rapat secara sempurna, maka ra ini takrirnya menjadi berlebihan. Ra. Jadi kita harus memperhatikan bagian tengahnya. Harus ada celah sedikit. Sehingga getarannya ini tidak terlalu banyak. Dan huruf ra ini juga memiliki tafkhim dan tarqiq, ya. Nah, ini untuk ra, tafkhim dan tarqiq sebelumnya sudah dibahas, ya, di video sebelumnya, yaitu oleh Ustadz Ahmad Ghifari. Setelah kita membahas di makhraj huruf ra, kita selanjutnya akan membahas di sifat huruf ra. Nah, sifat yang pertama yaitu dari segi tertahan atau berhembusnya nafas ketika kita mengucapkan huruf ra. Dari segi tertahan atau berhembusnya nafas, kita menemui sifat jahar di huruf ra. Nah, jahar ini adalah tertahannya nafas ketika kita mengucapkan huruf ra. Nah, sifat yang berikutnya yaitu adalah dari segi suara. Huruf ra ini memiliki sifat bainiyah atau tawasud. Nah, sifat bainiyah atau tawasud ini adalah di antara rokhwah dan syiddah. Jadi tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah. Tidak terlalu tertahan suaranya dan juga tidak terlalu lembut suaranya. Seperti itu. Ya. Lalu sifat yang ketiga yaitu adalah sifat isti'fal. Ya, sifat isti'fal ini adalah dari segi pangkal lidah. Ya, pangkal lidah menaik atau tidaknya. Ketika naik maka ia menjadi isti'la. Ketika turun pangkal lidahnya, maka dia menjadi isti'fal. Nah, huruf ra ini adalah termasuk isti'fal. Jadi pangkal lidahnya bagian belakangnya itu akan turun, ya, turun ke bawah, tidak naik ke atas. Lalu sifat yang berikutnya yaitu sifat yang keempat, yaitu adalah sifat infitah. Infitah ini adalah lawannya sifat idbaq, ya. Nah, ketika idbaq itu tertutup ketika kita mengucapkannya, maka infitah ini adalah terbuka lebar, terbuka ketika kita mengucapkan huruf ra. Jadi antara lidah dan langit-langit ini terbuka. Ra. Beda ketika kita mengucapkan huruf sa, do, to, zo. Nah, itu kan tertutup, ya. Bagian lidahnya dengan langit-langit itu menempel, melekat dengan sangat erat. Sifat yang kelima, inhiraf. Lalu berikutnya sifat yang kelima, yaitu adalah sifat inhiraf. Nah, sifat inhiraf ini memiliki dua pendapat, yaitu yang pertama adalah bergesernya makhraj ketika kita mengucapkan huruf-huruf inhiraf. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Syekh Islam Zakaria Al-Ansori ketika ia menjelaskan tentang matan Al-Jazariyah. Ya, yaitu dari segi makhrajnya yang bergeser. Lalu ada juga pendapat dari Syekh Aiman Swaib. Pendapat dari Syekh Aiman ini mengatakan bahwa suaranya yang melenceng ketika kita mengucapkan huruf inhiraf ini. Jadi karena adanya celah di bagian tengah, maka yang tadinya dari jauh keluar suara membentur makhraj huruf ra, sehingga
suara ini masuk ke tengah semua. Berbeda dengan huruf lam. Kalau huruf lam seperti ini ya. Nah, huruf lam ini ke samping ya, ke samping melencengnya. Ya. Sama-sama huruf inhiraf, lam dan ro. Tapi kalau ro itu ke tengah ya, karena ada celah di tengah. Sedangkan kalau lam itu ke samping. Lalu sifat yang keenam atau sifat yang terakhir yaitu adalah takrir. Nah, takrir ini adalah ciri khas dari huruf ro, yaitu bergetar ya. Bergetar lidahnya, bergetar suaranya ketika kita mengucapkan huruf ro. Ro, ri, ru, bar. Ya, seperti itu. Tapi bergetarnya tidak terlalu berlebihan juga ya, seperti huruf R dalam alfabet. Lalu setelah kita membahas tentang sifat huruf, kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan ketika kita mengucapkan huruf ro. Kesalahan yang pertama yaitu ya, seperti yang tadi yang disebutkan, menggetarkan huruf ro dengan getaran yang berlebihan. Seperti ini. Ro, ri, ru, bar. Nah, jadi tidak boleh seperti itu ya. Ketika kita mengucapkan huruf ro itu getarannya jangan sampai berlebihan, jangan sampai terlalu banyak. Lalu kesalahan kedua ketika kita mengucapkan huruf ro, yaitu kita mengucapkan dari pangkal lidah ya. Nah, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa mengucapkan huruf R ya. R secara sempurna dalam alfabet. Maka ia mengucapkannya lewat pangkal lidah, ro gitu. Ro, ri, ru, bar gitu. Tarhaquha qatarah. Jadi jangan sampai demikian pula. Lalu kesalahan yang ketiga yaitu memajukan bibir ketika kita mengucapkan huruf ro. Jangan sampai memajukan bibir karena ro ini terletak di lisan ya, atau lidah, bukan di asyafatain. Lalu kesalahan yang keempat yaitu adalah kesalahan ketika kita tidak menggetarkan huruf ro ya, sehingga ro ini tidak memiliki sifat takrir di dalamnya. Jadi jangan sampai ro ini tidak memiliki sifat takrir di dalamnya. Jadi jangan sampai ro ini tidak bergetar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jadi huruf lam. Karena ro ini berdekatan dengan huruf lam juga, makhrajnya jadi huruf lam. Nah, jangan sampai berubah jadi huruf lam karena tidak menggetarkan huruf ro. Nah, demikian adalah yang dapat saya sampaikan di huruf ro. Nantikan juga konten-konten berikutnya, pembelajaran-pembelajaran berikutnya yang akan datang. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami ikhtiar bersama mempelajari kitab suci